Konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN hari ini dimulai. Indonesia mendorong kawasan ASEAN bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Namun Indonesia dihadapkan pada isu ketidakstabilan hubungan antara negara kawasan. Masing-masing negara ASEAN memiliki kepentingan yang berbeda. Lantas bagaimana Indonesia menyatukan visi misi utama mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan? Apakah KTT ini masih relevan di tengah rapuhnya hubungan antar negara kawasan? Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies, Yose Rizal Damuri. Selamat pagi Bang Yose. Ya, selamat pagi. Ya Pak Yose, apakah KTT yang digelar ini masih relevan di tengah isu instabilitas negara-negara ASEAN atau hanya sebatas acara seremonial pertemuan antar negara? Oh ya, tentunya tetap masih relevan ya, sama seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden ataupun juga berbagai pihak yang lainnya, bahwa keinginan ASEAN itu adalah untuk menjadi sentral dari pertumbuhan dunia. Mungkin ini kelihatannya agak berlebihan ya, kedengarannya agak berlebihan, tetapi paling tidak ASEAN itu juga bisa turut serta untuk membuat pertumbuhan dunia ini menjadi lebih baik lagi. Dan ASEAN saya pikir juga mempunyai peran yang cukup strategis di sini, posisi yang cukup strategis. Apalagi kalau kita lihat seperti yang tadi dijabarkan, pertumbuhan di negara-negara ASEAN ini masih tetap akan positif dan akan terus menjadi penyumbang yang cukup besar ya, di kawasan yang lebih luas lagi. Tentunya hal itu juga tergantung dari apakah berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di ASEAN ini bisa diselesaikan dengan baik. Dan tadi disebutkan bahwa interest ataupun juga kepentingan dari negara-negara ASEAN cenderung tidak sama. Betul memang seperti itu, tetapi bahkan untuk negara-negara yang mempunyai kepentingan yang sama, itu negara-negara ASEAN cenderung menjadi kompetitor satu sama lainnya dibandingkan dengan berkolaborasi. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin perlu disamakan persepsinya, yang dicarikan jalan keluarnya, dan salah satunya adalah dengan melakukan dialog-dialog antara negara ASEAN seperti KTT ASEAN ataupun juga meeting-meeting ASEAN yang lainnya. Jadi kalau dibilang seremonial saja saya tidak setuju, karena potensinya banyak sekali dan memang ada permasalahan-permasalahan, tetapi inilah salah satu caranya untuk mengadres ataupun mencari jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan tersebut. Ya. Baik, untuk menggali lebih dalam terkait dengan ekonomi ASEAN, terlebih dahulu kita harus memastikan kestabilan geopolitik, dan Indonesia dihadapkan pada ketidakstabilan kawasan di Asia Tenggara, terutama soal isu Myanmar dan Laut Tiongkok Selatan. Dan apakah Indonesia mampu menyatukan semangat antar negara kawasan ini? Ya, nah iya, seperti yang tadi saya katakan, memang secara geopolitik sendiri, secara stabilitas sendiri memang ada permasalahan-permasalahan. Tetapi ASEAN sendiri juga sudah berjalan selama 55 tahun dan cukup berhasil untuk menjaga stabilitas yang ada di kawasan ini. Permasalahannya adalah selama 55 tahun ini mungkin kita terlalu menganggapnya sebagai sesuatu yang given gitu ya, taken for granted istilahnya, dianggap seperti sesuatu yang biasa, padahal ini stabilitas dan juga kedamaian yang ada di kawasan ini perlu diusahakan, dan sekarang harus ada yang mengupayakannya. Yang mengupayakan siapa? Yaitu adalah negara-negara ASEAN itu sendiri. Ya, Myanmar itu hanya salah satu isu yang memang seharusnya sudah diselesaikan sejak lama. Tetapi kita tidak berusaha menyelesaikannya karena tadi dianggapnya bahwa perdamaian yang ada di kawasan ini adalah sesuatu yang given, sesuatu yang sudah harusnya ada. Padahal itu harus diupayakan. Nah, tentunya keketuaan Indonesia di ASEAN ini diharapkan untuk memberikan
terobosan-terobosan baru. Sayangnya mungkin memang kita belum melihat terobosan-terobosan baru tersebut. Ya mungkin juga ini disebabkan karena memang mudah-mudahan disebabkan karena Indonesia bergerak secara quiet ya, quiet diplomasi istilahnya, secara diam-diam, tetapi ada yang dikerjakan dan ada hasilnya nanti. Mudah-mudahan di dalam KTT ASEAN ini nanti akan keluar hasil-hasilnya apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia dan bagaimana prospeknya ke depan mengenai masalah Myanmar. Lalu juga begitu juga terkait dengan masalah Laut Cina Selatan. Kelihatannya memang ada upaya-upaya yang dilakukan, cuma kita memang sekali lagi kelihatannya Indonesia ini melakukan quiet diplomasi. Satu hal yang cukup baik dan cukup harus dilakukan karena memang nggak perlulah kesana kemari digembar-gemborkan, tetapi asal ada yang dikerjakan. Nah di dalam KTT ASEAN ini nanti kita akan lihat apa saja hasil yang sudah dicapai untuk pencapaian stabilitas di kawasan ini. Baik, kita garis bawahi bahwa tidak boleh take it for granted ya Bang Yose. Dan tentunya kalau misalnya kita lihat isu Myanmar ataupun Rusia dan Ukraina ini suatu saat bisa langsung terjadi begitu ya. Dan kita sekarang harus waspada terkait dengan Laut Cina Selatan. Dan jika berbicara terkait dengan sektor ekonomi Bang Yose, bagaimana sebenarnya perbandingan ekonomi Indonesia dengan negara-negara ASEAN? Memang Indonesia punya kelebihan secara demografi ya Bang Yose, tetapi secara kualitas pertumbuhan ekonomi seperti apa? Jika kita bandingkan dengan Filipina maupun Vietnam dalam beberapa tahun terakhir, seperti apa competitive advantage Republik Indonesia? Ya, sebenarnya begini, kalaupun dikatakan bahwa kinerja perekonomian Indonesia di bawah dari Filipina ataupun juga dari Vietnam, tetap saja kita harus mengakui bahwa 50% lebih perekonomian ASEAN itu adalah perekonomian Indonesia. Jadi apapun yang terjadi di perekonomian Indonesia itu akan sangat-sangat mempengaruhi perekonomian ataupun situasi di ASEAN ini. Nah, yang tadi saya mengatakan bahwa interest negara-negara ASEAN ini sering sekali sama. Tetapi masalahnya mereka tuh cenderung untuk membuat kompetisi satu sama lainnya. Nah contohnya adalah apa yang sekarang ini dicoba diangkat oleh Indonesia, yaitu pembangunan supply chain dan juga ekosistem dari mobil listrik. Setiap negara-negara ASEAN yang besar-besar dari mulai Thailand, Vietnam, ataupun juga bahkan Malaysia, serta Indonesia, itu masing-masing mau menjadi pusat dari pembangunan ataupun juga supply chain mobil listrik. Setiap orang ingin menjadi pusatnya dan setiap negara ini menginginkan bahwa produksi mobil listrik itu semuanya ada di negara tersebut. Padahal negara-negara ini akan menjadi jauh lebih baik jika bekerja sama membangun supply chain di antara negara-negara ASEAN ini. Karena mungkin satu negara bisa mempunyai comparative advantage di bidang penyediaan raw materials-nya. Satu negara mungkin untuk manufacturing di bidang-bidang yang lainnya. Dan yang ini semua akan menjadi jauh lebih bagus jika supply chain tersebut menjadi landasan kerjasama, bukan masing-masing ingin mendapatkan semuanya, ingin membangun sendiri-sendiri. Nah, karena itu yang sekarang ini terjadi. Padahal industri mobil listrik ini merupakan industri baru yang mempunyai potensi untuk menjadi industri yang besar ke depannya. Baik Bang Yose, tadi Anda sudah menyentuh terkait dengan industri mobil listrik dan kami juga ingin menggali lebih dalam peluang Indonesia. Jika kita berbicara peluang Indonesia, di sektor mana saja yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk tumbuh lebih besar di kawasan ASEAN ini? Ya, Indonesia kalau di dalam mobil listrik ini tentunya banyak sekali ya yang bisa menjadi potensinya, ya mulai dari penyediaan raw materialnya, kemudian juga mungkin penyediaan beberapa perangkat-perangkat yang terkait dengan mobil listrik tadi. Tetapi seperti yang biasa kita dengarkan dari beberapa penuturan policy maker, pembuat kebijakan, ini seakan-akan mengisyaratkan bahwa Indonesia mau melakukannya semua dari A sampai Z di Indonesia.
Padahal itu mungkin sulit dilakukan dan akan jauh lebih memungkinkan kalau ini semua dilakukan bersama-sama dengan negara-negara partner kita di ASEAN ini atau juga dengan partner-partner di luar ASEAN yang di mana kita menjadi tergabung di dalam supply chain-nya. Nah, itu semua tentunya tergantung dari comparative advantage-nya. Nggak bisa kita main misalnya memaksakan bahwa Indonesia harus memproduksi dari A sampai Z untuk berbagai hal tersebut, gitu ya. Yang diperlukan. Jadi sekali lagi intinya adalah kerjasama dan juga pembangunan dalam kerangka supply chain ataupun juga rantai nilai. Baik, supply chain management ini tentunya sangat penting, Bang Yose, dan Indonesia mendorong ASEAN menjadi motor pertumbuhan ekonomi dunia. Strategi apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Ya, kita tentunya harus melihatnya dari sisi short term-nya, ya, jangka pendek ataupun juga jangka panjang. Di dalam jangka pendek tadi Gubernur Bank Indonesia sudah menyebutkan bahwa ada permasalahan-permasalahan di tingkat dunia di mana ketidakpastian ini makin meningkat, terutama dari sisi finansial. Tetapi juga oleh karena itu ASEAN juga bersama-sama dengan mitra-mitranya yang lain harus menjaga isu-isu finansial ini supaya kawasan ini makin resisten. Ada yang namanya Chiang Mai Initiative yang mudah-mudahan sekarang ini semakin diperkuat untuk memperkuat resilience ataupun juga ketahanan dari sektor keuangan di kawasan ini. Yang lebih jangka menengah atau panjang tentunya adalah bagaimana menciptakan ekosistem, menciptakan lingkungan bisnis, lingkungan usaha dan ekonomi yang mendukung berbagai kegiatan-kegiatan ekonomi. Tadi juga ada yang menyebutkan bagaimana berbagai hambatan-hambatan non tarif yang semakin hari semakin tinggi di negara-negara ASEAN ini, itu sebaiknya harus dikurangi atau diturunkan supaya ketahanan dan juga daya saing dari negara-negara ASEAN ini dapat meningkat. Berbagai kerjasama juga sudah dimulai di sini. Salah satu yang perlu digarisbawahi juga adalah bagaimana inisiatif Indonesia untuk membangun cross border payment system di mana berbagai digital payment yang kita punyai itu bisa interoperability satu sama lainnya. Jadi bisa mempunyai sinkronisasi yang lebih baik serta mungkin juga bisa diterima. Jadi kalau nanti kita ke luar negeri ke daerah ASEAN ini berbagai sistem pembayaran yang difasilitasi oleh KRIS misalnya itu bisa akan diterima di negara-negara yang lainnya. Nah, ataupun juga sebaliknya. Ini tentunya akan sangat membantu sekali berbagai kegiatan-kegiatan ekonomi yang mungkin memang masih sifatnya kecil, tetapi akan sangat berdampak sekali, terutama bagi UMKM di kawasan ASEAN ini. Baik, ada beberapa poin yang kami catat. Yang pertama adalah tentunya geopolitik yang stabil dan ekosistem bisnis yang sehat dan tentunya sektor keuangan yang solid dan kemudahan payment system. Dan tadi Anda juga sudah menyebut kita juga harus menjaga ekonomi ASEAN supaya bisa menjadi pertumbuhan ekonomi global. Terima kasih Bang Yose sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business dan Referensi. Ya, makasih.